semuanya akan mati. Orang kaya jangan kuat-kuat, nanti dia sakit hati, dia nggak sedekah. Orang miskin, pejabat, jangan kuat-kuat, nanti nggak cair APBN. Polisi, ada Bapak Kapolres. Tentara, ada Bapak Babinsa. Ustadz, astagfirullah. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mati seperti mikrofon ini mati? Alam yang kita lewati ada 5. Alam ruh, waktu saya masih ruh, bapak ibu ruh, waktu itu kita tidak mati. Wa idz akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim. Ingatlah ketika semua masih dalam bentuk ruh, Allah mengambil janji. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Semua kita menjawab, bala syahidna. Jadi kalau begitu di alam ruh kita hidup. Dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Apakah di alam rahim kita hidup? Ya, karena ibu ngomong, papa, ini kakinya udah mulai nendang-nendang. Kenapa? Kayaknya calon pemain sepak bola. Anak di dalam rahim hidup, pindah ke alam ketiga. Inilah alam dunia. Apakah bapak masih hidup? Masih. Kadang di pengajian ada yang hidup setengah mati. Pakai ilmu padi, makin berisi makin menunduk. Di alam dunia kita hidup, masuk alam yang keempat. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Apakah di alam kubur kita hidup? Ya, di alam kubur kita hidup. Mana buktinya? Karena kalau lewat kubur kita mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Oh, doanya panjang. Itu yang diajarkan Nabi. Tapi kenapa Ustadz kami ngajarkan pendek? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu namanya doa efisiensi. Minimalis. Untuk apa kita mengucapkan salam ke batu liang lahat? Untuk apa kita mengucapkan salam ke pohon kayu? Itu menunjukkan di alam kubur kita hidup. Karena hidup di alam kubur ditanya marrabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, man ikhwanuka, man imamuka. Sampai akhirnya langit terbelah. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal bi'aru fujirat wa idzal quburu bu'sirat. Yang dikubur dibangkitkan dengan satu kata, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kita hidup, kita tidak pernah mati. Dalam 5 alam kita hidup. Alam ruh hidup, alam rahim hidup, alam dunia hidup, alam barzah hidup, alam akhirat hidup. Lalu yang dimaksud mati itu apa? Keluar ruh dari jasad, pindah dari alam dunia ke alam kubur. Orang menyebutnya mati, padahal sebenarnya kita hidup. Lalu kalau kita hidup, kita dapat makan, kita dapat aliran, kita dapat kehidupan dari mana? Dari kehidupan sebelumnya. Maka saat hidup ini kita sedang beramal untuk persiapan hidup yang berikutnya. Orang-orang yang mati itu ditanya Allah, hai jenazah-jenazah, hai mayat-mayat, maukah kamu hidup lagi? Oh, ada yang jawab. Mayat itu menjawab, laula akhartani ila ajalin qarib. Beri aku waktu untuk hidup. Beri saya hidup walaupun hanya qarib, sejenak,
sebentar, semenit. Kalau kamu dikasih hidup, kamu mau apa? Mereka menjawab, fa'as-saddaqa, kami mau bersedekah. Wa akum minas solihin, dan kami ingin jadi orang yang soleh. Makanya mumpung masih hidup, hayat di kandung badan, masih di dunia, mudah-mudahan semua amal-amal soleh kita ini mengalir sampai hari akhirat insya Allah. Tanah yang diwakafkan, masjid yang dibangun, mengalir pahalanya sampai ke liang lahat. Pagi anak-anak duha, subuh, sebelum subuh sudah tahajud. Beruntunglah orang yang sudah ikut berkontribusi 1, 2, 3 sak semen batu bata batu kerikil. Kalau kita bukan mujahid, kita bukan ulama, bukan penghafal Quran, tapi ingin dapat amal jariah, maka amal yang paling the best, paling mantap adalah sholat, sodakoh. Tapi sodakoh tidak diterima Allah kalau orangnya tidak soleh. Orang itu tidak dikatakan soleh kalau dia tidak solawat. Karena solat tidak sah kalau tidak ada solawat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali ibu bersolawat, saya bukan ustazah, saya bukan ulama, saya bukan profesor doktor, saya bukan guru di pesantren. Ibu sambil masak nasi goreng pagi-pagi, anaknya yang lagi jalan-jalan mendengar Salatullah. Garamnya. Anaknya ingat, dan anaknya ngajar ke anaknya ngajar ke istrinya, anaknya ngajar ke suaminya. Menjadi amal jariah. Bapak, ajarkan Al-Fatihah ke anak kita. Kenapa? Karena anak bapak baca Al-Fatihah 17 kali sehari semalam. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, karena tidak baca Al-Fatihah. Imam baca doa tanpa niat mau jadi ustad, tapi dia baca doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiatan wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Di belakang ada anak-anak kecil yang awalnya main-main, yang awalnya lari-lari, tapi karena sering baca imam baca doa, dia dengar, dia jadi hafal. Makanya baca doanya pelan-pelan supaya anak ingat. Sekarang banyak orang habis sholat nggak dengar lagi, habis sholat nggak baca doa lagi, habis sholat nggak zikir lagi. Zikir dibaca selesai sholat dengan suara jahar, subhanallah, 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 untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah, syukran jazilan guru kita, Tuan Guru Ustadz Abdul Somad yang telah memberikan tausiah di segmen ini. Bagaimana salah satu ciri mendapatkan kehidupan yang berkah, yaitu adanya penambahan kebaikan atau ziyadatul khair. Adanya kebaikan di dalam diri kita, diantaranya beramal soleh dan selalu bersyukur. Tadi dikatakan selalu beramal ataupun selalu sholat tepat waktu untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu tanda syukur kita atas bertambahnya usia kita akan mendapatkan
keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, di segmen berikut saya yakin tema yang menarik ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang sudah disiapkan dari Masjid At-Taqwa ini. Namun di segmen berikut dan nanti saya juga tidak akan sendirian. Nanti saya akan ditemani oleh Ustadz Sandi. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.